harusnya diinternalisasi. Ingat ya, dicatat, perihal internalisasi external cost ini akan kita bicarakan lagi di minggu keempat. Ya, tapi untuk sekarang diterima dulu biaya yang dikeluarkan oleh eksternal party karena keputusan kita itu harusnya ditanggung oleh perusahaan, diinternalisasi oleh perusahaan. Contohnya apa? Yang tadi disebut Widya, orang makan ini lama-lama akibatnya apa? Awet muda kan? Bukan awet muda ya kan? Boraksnya, formalinnya masuk pankreas, masuk hati, hepar ya. Kemudian sakit hati, bukan sakit hati itu, tapi sakit hepar, sakit pankreas, possible cancer, dan seterusnya, sehingga dia harus ke dokter, sehingga dia harus berobat, atau malah mungkin dia meninggal. Nah, orang ke dokter, berobat, meninggal, biayanya itu berapa? Ini kita masukkan di sini. Oke? Nilainya kita masukkan di sini. Dalam kasus Enron, berapa kerugiannya semua orang halayak investornya Enron, bukan hanya investornya Enron, tapi juga hal itu memicu krisis ekonomi Amerika, bukan hanya Amerika, dunia. Itu kalau dimasukin ke sini semua, niscaya cost-nya akan lebih besar daripada benefit-nya. Artinya apa? Sebenarnya utilitarianism itu konsisten dengan prinsip yang lain, yaitu prinsip right dan prinsip justice. Cuma, nah tadi ya, kita sengaja atau tidak sengaja itu tidak memasukkan ini external cost. Kenapa saya katakan sengaja atau tidak sengaja? Yang namanya abang tukang bakso itu, kalau kita tanya, bisa jadi nggak tahu hal-hal kayak gini. Jadi waktu dia mikir, saya pakai formalin, wah hitung-hitungannya gini ya, mending saya pakai aja. Gitu kan? Itu nggak sengaja. Atau sengaja, dia tahu tapi ignore. Ya, ingat yang kemarin kita sebut, prinsip apa? Responsibility itu, siapa yang paling bertanggung jawab? Orang yang tahu tapi ignore. Apa yang dia ignore? Apa iya nanti akan ada orang yang datang ke sini untuk minta ganti rugi itu. Oke? Atau misalnya oke lah, saya ngitung-ngitung ini sebelum saya mengambil keputusan. Tapi kan biayanya tidak realize. Biaya ini belum terjadi. Jadi karena biaya ini belum terjadi, ya nggak saya masukkan dalam perhitungan ini. Kan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang wajar. Kenapa saya katakan wajar? Itu human nature ya. Kita manusia. Manusia ini kan naturally punya pemikiran yang begini ya. Benar nggak? Ibaratnya gini loh, kalau kita bisa untung ngapain bisa rugi. Kan itu human nature ya. Namanya aja homo economicus. Benar ya? Kita kan homo economicus disebut manusia ekonomi. Kita secara natural kita itu ngitung-ngitung gitu, perhitungan. Kalau bisa untung kenapa bisa rugi? Kalau kita bisa ongkang-ongkang kaki dapat duit kayak Indra Kents banyak, kenapa kita harus kerja kan gitu. Kalau mahasiswa ya gitu, kalau bisa pokoknya duduk diem nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba keluar A, itu kan sesuatu yang diimpikan dan didambakan, ya kan? Wajar, naturally begitu. Sehingga pemikiran itu akan selalu mungkin ada di setiap orang, pelaku usaha, pelaku ekonomi, untuk ignoring seperti ini. Sehingga ketika mereka akan mengambil keputusan, kan biayanya belum terrealize, belum kejadian benar. Ngapain saya masukin di situ? Udah, pokoknya ini benefit lebih banyak dari cost gitu. Ini yang ini cuma 600.000, ini 750.000. We go with this decision. Oke, kita pakai borak aja. Oke, kita manipulasi laporan keuangan aja. Besok ya, kita punya kasus-kasus macam-macam tuh pencemaran, Erin Brockovich nanti besok kita cemarin aja. Besok kita tidak perlu merecall mobil yang rusak. Kasusnya GM ya kemarin mungkin sudah saya singgung. Besok kita bahas di minggu ke-8 dan seterusnya. Ya, mereka ignoring itu, pemimpin GM itu dengan sengaja tidak merecall atau membuat policy, udah mobil yang rusak jangan di-recall. Nanti kita harus keluar ongkos. Ya. Mereka ignoring ini. Akibatnya apa? Seperti yang kemarin kita, mungkin kita belum bicarakan ya, tapi nanti kita lihat di minggu ke-8,
GM justru harus membayar di sini the biggest settlement in the history of US company. 980 sekian juta dolar. Miliar dolar atau juta dolar? Pokoknya akeh lah. Gitu ya. Gara-gara menghemat, niatnya cuma menghemat 2 juta dolar. Tidak mau merecall itu, cuma menghemat 2 juta dolar. Tapi at the end, mereka harus menanggung konsekuensi di sini. Keputusannya 900 juta dolar lebih, hampir 1 miliar dolar. Yang otomatis kalau ini kita masukkan ke sini, ya cost-nya lebih besar dari benefit-nya. Andaikan dulu mereka membuat keputusan yang sebaliknya, ya kita recall aja. Kita recall itu apa? Keluar duit 2 juta dolar, tapi in the future kita nggak keluar duit 980 juta dolar. Itu menjawab pertanyaan terakhir. Tadi siapa yang tanya terakhir? Bisa jadi sekarang kita melakukan ini, kita keluar duit, ya kan? Tapi in the future kita nggak harus keluar 900 juta dolar. Apa konsekuensi besar dari GM ketika melakukan itu? Sahamnya turun, anjlok, penjualannya turun, perusahaannya dalam posisi financial crisis, sehingga mereka harus menjual diri. Jual diri mereka ke SGMW ya. SAIC GM Wuling. GM dibeli Cina karena bangkrut atau almost bangkrut atau apapun itulah namanya ya. Sempat di bailout juga sama pemerintahan Obama, tapi itulah kejadiannya. Kalau kemarin kita bicara apa? Objektif kita sustainability kan? Ingat ceritanya Mark di Jepang atau ceritanya Mark membagi ivermectin, mereka bilang, we did that, we didn't make any money, tapi in the future semua orang berpihak pada kita. They support us. Mereka support kita, favorable business buat kita. Kira-kira begitu penjelasan dari utilitarianism. Pertanyaan, komentar. Remarks terakhir dari utilitarianism memang kompleks gitu ya. Kalau ditanya apakah etis menurut utilitarianism, kita memang harus membuat tadi perhitungan tadi. Ya, makanya nanti dalam setiap kasus yang dievaluasi, ketika kita bertanya atau ditanya bagaimana menilai ini dari utilitarianism, ya beri gambaran seperti itu tadi. Meskipun ya kita tahu kita nggak bisa sangat exact gitu ya, apapun itu konsekuensinya kan kita nggak bisa se-exact itu, tapi beri gambaran yang kira-kira menunjukkan bahwa oh kalau begini ini benefitnya lebih besar dari cost, atau cost-nya lebih besar dari benefit, atau kalau pada titik ini saja akan terlihat benefitnya lebih besar dari cost. Tapi coba kalau kita masukkan tadi yang ditanyakan oleh siapa dari Amalia, apa namanya, biaya eksternal dan konsekuensi-konsekuensi possible konsekuensi in the future kita masukkan di sini, maka tentu saja kita meyakini kalau cost-nya lebih besar dari benefit. Ya, memang sedikit rumit, sedikit kompleks ya. Tapi inilah benang merah yang ditemukan para filosof itu. Sebenarnya semua agama dan seterusnya itu mengatakan akan disebut baik kalau memberi manfaat banyak. Nah, mereka ini kan menjadi rumit karena antara mereka sendiri nanya, apa maksudnya banyak itu, sebanyak-banyaknya itu gimana? Maka mereka membuatlah aturan-aturan atau kriteria-kriteria yang seperti yang tadi kita bicarakan atau pelajari. Begitu. Oke ya. Oke semua? Mantap. Sekarang jam oke, cukuplah. Kalau belum ada pertanyaan, komentar, kita lanjut dulu ya, supaya genap dulu semua. Yang kedua ya, ini mazhab yang kedua ya, yang tadi kita kasih nama nomor 1 konsekuensialis, yang kedua ya non konsekuensialis. Ini ada sudut pandang atau faham right. Right ini maksudnya hak ya.
Ingat ya, hak ya, bukan kanan, bukan benar ya, tapi maksudnya di sini adalah hak. Ya, mungkin saya kurang S ya di sini ya, rights ya. Hak gitu. Satu, paham tentang hak ya. Secara singkat, paham ini mengatakan semua keputusan perbuatan dikatakan etis, baik, tepat kalau apa? Kalau tidak melanggar hak. Ya, para pendukungnya ini Immanuel Kant, John Locke dan seterusnya mengatakan bahwa mereka menemukan garis merah, lagi-lagi semua masyarakat di dunia ini sebenarnya menyepakati untuk mengatakan sebuah keputusan itu baik kalau apa? Kalau keputusan itu tidak melanggar hak, malah mensupport haknya orang. Oke? Apakah haknya orang saja? Sampai di sini sementara itu. Tapi nanti ketika kita bicara di minggu keempat, ethics dengan natural environment, ternyata bukan cuma orang yang hak-haknya harus kita penuhi, tapi juga binatang, alam, dan seterusnya. Nanti kita bicara di sana. Jadi hak. Ya. Nah, haknya orang itu ada dua. Satu, bisa kita bagi secara umum ya, ada moral right atau human right. Ya, ini hak asasi manusia ya, HAM ya. Apapun yang ada di dalam deklarasi human right-nya UN atau PBB dengan segala macam extension-nya, itulah yang kita sebut dengan hak asasi manusia. Apa aja misalnya? Bisa disebutkan beberapa? Izin menjawab, Pak. Yuk. Mungkin hak berpendapat, hak hidup, Hak hidup, betul. Apalagi hak untuk berbicara, Pak. hak untuk berbicara, dan seterusnya. Ya, pokoknya segala macam itu, itulah yang namanya human rights. Jadi kalau apa yang kita lakukan itu melanggar hak itu, maka berarti yang kita lakukan unethical. Ya, misalnya tadi ya, paman kita tadi kita bunuh, ya melanggar hak hidupnya dia, gitu kan? Maka itu unethical. Yang kedua ada yang namanya legal right. Hak yang muncul karena adanya kontrak ya. Karena adanya kontrak. Kalau kita berkontrak, maka kan ada hak dan ada kewajiban ya. Misalnya apa? Kalau kita jual beli, maka pembeli punya hak apa? Mendapatkan barang, ya kan? Sesuai dengan spesifikasi yang dia beli. Kewajibannya pembeli apa? Membayarkan biaya harga. Haknya penjual apa? Mendapatkan pembayaran sejumlah yang disepakati, waktunya tepat, gitu ya. Kemudian kewajiban mereka apa? Mendeliver barang yang disepakati untuk dijual sesuai dengan speknya dan seterusnya. Kalau ada yang melanggar hak di antara itu, maka itu juga nggak tepat. Misalnya penjualnya tidak mengirim barangnya, atau mengirim barangnya tapi nggak sesuai spek yang diperjanjikan, dan seterusnya. Ya. Atau sebaliknya pembelinya nggak membayar, atau membayar tapi nggak penuh, atau membayar penuh tapi belinya sekarang bayarnya 7 tahun lagi, atau apapun itu. Ya, itu melanggar legal rights. Jadi kalau apa yang kita lakukan itu melanggar hak-hak itu, maka itu disebut tidak etis. Ya, singkat dan cukup jelas ya. Kemudian ini. Yang penting ada konsep right dan duty. Right dan duty itu pasangan. Hak sama apa? Kewajiban. Ini konsep yang penting ya, karena nanti kepake setelah ini, setelah slide ini. Jadi yang namanya hak itu punya pasangannya kewajiban. Kalau seseorang punya hak, pasti ada orang lain yang punya kewajiban untuk memenuhi itu. Oke? Atau sebaliknya, kalau seseorang punya hak, akan ada orang lain yang punya kewajiban untuk itu. Ini hak. Contohnya apa? Tadi ya, kalau pembeli punya hak untuk mendapatkan barang, ada pihak lain yang punya hak, yang punya kewajiban untuk memberikan barang itu. Dalam hal ini adalah penjualnya. Oke? Nah, ini penting untuk menjelaskan konsep negative right dan positive right. Contractual right tadi sudah dijelaskan ya. Jadi hak juga bisa kita bagi menjadi
negative right dan positive right. Negative right itu apa? Negative right itu apa? Ada yang sudah baca? Wibowo? Izin menjawab, Pak. Oke, siapa? Tiara. Negative right itu hak yang membuat orang lain untuk tidak ikut campur, misalnya seperti hak privacy atau copyright. Negative right itu hak yang membuat orang lain apa? Sorry, kecil suaranya tadi. Hak untuk orang lain tidak ikut campur, misalnya seperti copyright atau juga hak privacy. Oke, hak yang membuat orang lain punya kewajiban. Nah, ingat ya, tadi kan pasangannya udah ya. Hak yang membuat orang lain punya kewajiban untuk tidak ikut campur, not to intervene atau interfere ya kalau di situ ya bahasa Inggrisnya. Hak yang membuat orang lain harus malah menjauh, nggak ikut campur, punya kewajiban untuk tidak ikut campur, nggak ikut urus-urusan. Oke. Misalnya yang tadi disebut hak apa? Privacy right atau copyright, hak milik atau hak cipta atau property right. Gitu kan? Apa maksudnya? Privacy itu ya berarti saya perlu privacy, perlu sendiri gitu. Kamu nggak boleh ikut campur, kamu stay away. Oke? Atau copyright tadi, ini lagu bikinanku. Lagu ini bikinanku. Oke? Kalau kamu mau pakai, mau nyanyi, nggak boleh. Ini bikinanku. Kalau mau, ya kamu minta izin. Kalau saya berikan, itu pun nanti pakai konsekuensi apa? Royalti, bayar apa. Kan gitu. Jadi, itu milik kita. Itu nggak boleh di, nggak boleh diutik-utik. Stay away from us. Anda punya kewajiban ya untuk menjauhi. Sementara positive right apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Positive right adalah orang lain ikut campur. Misalnya, jika kita melihat orang yang sedang kelaparan, maka keinginan kita untuk membantu muncul begitu, Pak. Bukan keinginan ya, tapi kewajiban ya. Ingat ya, pasangannya ya. Jadi betul yang disebut Faradina, jadi positive right itu apa? Hak yang membuat orang lain punya kewajiban untuk ikut campur. Oke, kalau yang tadi hak yang membuat orang lain punya kewajiban untuk menjauh, kalau yang ini justru malah untuk ikut campur atau ikut memperhatikan atau ikut bertanggung jawab di sana. Apa itu? Yaitu tadi misalnya hak hidup, ya kan? Kalau ada kita tadi melihat orang teman kita kelaparan, maka justru kita punya kewajiban untuk ikut campur. Ya itu apa? Ya membantu dia supaya tetap bisa hidup, karena kalau kelaparan terus dia terancam nyawanya, ya dia punya hak untuk hidup kan, maka kita harus ikut membantu dia. Nah itu yang namanya negative right dan positive right. Ya nanti konsekuensinya kalau di bisnis apa? Negative right, tadi ya contohnya ya copyright, nanti ada macam-macam lah. Nanti kalau di minggu ke-8 kita bicara kasusnya Hewlett Packard dan Oracle, itu ada masalah negative right juga, dan seterusnya ya. Itu tentang right. Terakhir yang menarik ini aja, Immanuel Kant aja, terakhir tentang right ya. Immanuel Kant ceritanya panjang, tapi prinsipnya kalau saya lebih suka menjelaskan ini ya. Satu hal yang harus kita ingat, tidak semua hal itu bisa kita sebut sebagai hak. Oke ya, ini menurut Immanuel Kant ya. Immanuel Kant kan filosof ya, dia wanta-wanti ke kita, dia mengatakan gini loh, hati-hati besok di masa yang akan datang atau sekarang, bisa jadi setiap orang itu akan merasa dia akan punya hak yang banyak. Oke? Padahal yang sebenarnya terjadi adalah itu tidak qualify sebagai sebuah hak, tapi itu hanya interest. Oke?
yang namanya interest itu tidak bisa kita sejajarkan sebagai hak. Tidak bisa. Jadi Immanuel Kant itu intinya mengingatkan kita, warning, jangan jadikan semua interest itu sebagai hak, atau jangan anggap semua interest itu sebagai hak. Karena kalau semua hal itu dijadikan hak, nanti konsekuensinya rumit. Karena berarti setiap ada menjadi hak, berarti ada orang lain yang punya kewajiban. Kan selalu gitu, makanya tadi pasangannya. Kalau ada sesuatu hak, mesti ada orang lain yang punya kewajiban. Entah untuk stay away, atau entah malah untuk ikut ngurusin itu. Nah, kemudian Immanuel Kant bilang, jangan sampai semua interestnya orang, personal interest itu jadi kemudian dianggap sebagai hak. Oke? Terus dia punya kriteria. Kapan interest itu bisa jadi hak? Kalau memenuhi kriteria ini. Apa itu? Ya, itu sangat diperlukan bagi seseorang untuk melakukan itu sebagai seorang manusia. To live as free as rational being. Oke? Kalau interest itu tidak diakomodasi, maka dia nggak bisa to live free as rational being. Oke? Kalau tidak memenuhi kriteria ini, ya mungkin itu jatuhnya cuma interest. Kalau jatuhnya cuma interest, maka berarti kalau cuma interest, tidak ada orang lain yang punya kewajiban. Oke? Ingat ya, ini sebenarnya wanti-wanti dari Immanuel Kant saja tentang itu. Contohnya apa sih? Saya nggak tahu ya, mungkin di buku ada contohnya, tapi kalau gambaran saya itu mungkin merokok ya, saya nggak tahu ya. Saya ini contoh yang tepat, sangat tepat atau tidak. Tapi kalau saya menggambarkan merokok gitu ya. Kalau ada orang merokok di tempat umum, misalnya gitu, kemudian dia ditegur, kan dia suka ngomong ya, ya rokok hak saya kok, duit saya sendiri, mulut saya sendiri, paru-paru saya sendiri, hak saya ngerokok, terserah. Nah kan gitu ya, misalnya ya, dalam bayangan saya. Nah, kemudian kita menilai apakah itu patut kita naikkan menjadi hak atau semata-mata itu interestnya pribadi saja yang tidak layak untuk kita naikkan hak, tidak qualify persyaratan ini, gitu kan? Nah, si Immanuel kan kasih tambahan nih, kalau mau jadi hak harus bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Bagaimana kalau everyone did that to you? Atau how would you like if someone did that to you? Gimana kalau kamu orang yang nggak ngerokok, kemudian ada orang ngerokok di depan mukamu? Kalau itu bisa berlaku sebaliknya, maka itu qualify sebagai hak. Tapi kalau jawabannya tidak atau nggak bisa berlaku sebaliknya, maka ya itu tidak bisa kita katakan sebagai hak. Itu kan? Misalnya tadi ya, saya bunuh ya, hak saya untuk membunuh kamu misalnya gitu. Ya ditanya sebaliknya, gimana kalau ada orang mau bunuh kamu, mau nggak kamu gitu. Kalau oh ya nggak apa-apa, bunuh aja saya. Oh berarti itu mungkin hak ya, beneran sebagai hak, dan itu harus kita hormati. Berarti oh ya boleh, monggo silakan, berarti bunuh saya. Tapi kalau itu interest berarti kita tidak punya kewajiban ya untuk itu. Sehingga nanti dalam kasus-kasus itu juga kita perlu pilah-pilah tadi, ini interest atau ini rights ya. Kalau rights berarti kita punya duty untuk menghormati itu ya. Itu hak. Oke. Utilitarian sudah, hak sudah. Pertanyaan, komentar? Hak relatif straightforward ya. Karena kriterianya juga jelas, tadi rules-nya jelas. Pokoknya kalau melanggar hak ya itu tidak etis. Nah, tinggal tadi tugas kita adalah betul-betul memilah betulkah ini hak atau ini sekedar interest gitu ya. Apakah qualify dari apa yang disyaratkan oleh Immanuel Kant misalnya. Itu tentang hak. Oke. Kalau nggak ada, kita teruskan dulu dengan justice ya. Yang kedua dari non-konsekuensialis ini adalah paham
atau sudut pandang justice. Justice ini adalah adil ya. Ya, jangan sampai salah, ada yang menyebut hukum, justice itu bukan hukum di sini, tapi adalah adil. Oke. Yang dimaksud adil di sini apa? Justice di sini adalah maksudnya distributif. Justice. Apa itu? Membagi rata harm dan benefit. Yang tadi itu loh, yang tadi kita ngomong-ngomong itu. Harm-nya apa atau cost-nya apa, itu equal dengan benefit bagi semua orang. Ini ya, distribute benefit and harms among people in a fair, equitably, or impartial way. Membagi rata benefit dan harm ke semua orang secara rata, secara adil. Oke, pertanyaannya, apakah mudah bagi kita membuat sebuah keputusan bisnis yang betul-betul tandanya itu sama dengan untuk semua orang, semua pihak? Betul-betul membagi rata, semua dapat harm yang sama, semua dapat benefit yang sama. Jawabannya? Tentu saja sulit ya. Saya nanya sendiri, jawab sendiri. Nggak apa-apalah. Tentu saja sulit. Oke? Sengaja atau tidak sengaja, kita kemungkinan besar akan membuat keputusan-keputusan yang pembagian harm dan benefitnya tidak sama untuk semua orang. Saya katakan sekali lagi, sengaja maupun tidak sengaja. Yang sengaja gimana? Ya, seperti yang tadi dilakukan oleh Enron dan lain-lain, mereka sengaja melakukan itu. Oke, mereka mengambil keuntungan. Apa sih keuntungannya bagi Kenneth Lay, Andrew Fastow dan teman-temannya di kasus Enron? Ya, ingat belajar belajarnya di mana ya? Akuntansi manajemen. Kalau anak zaman sekarang ngambil kuliah manajemen accounting nggak sih? Ambil, Pak. Ambil ya. Kalau di manajemen accounting apa yang bisa menjelaskan siapa namanya CEO-nya, perilakunya siapa? CEO-nya Enron? Apa, Zaki? Masih ingat? Masih bingung, Pak, mengutarakannya. Coba saya kasihin school congruence. Ada ya di management accounting ya. Goal congruence. Jadi yang namanya manajer, labelnya CEO, presiden direktur, tapi sebenarnya mereka itu kan manajer ya. Orang bayaran, orang suruhan. Suruhan dari siapa? Suruhan pemilik. Oke. Bahasanya kalau di akuntansi manajemen kita sebut apa? Agency problem. Agent atau agency problem. Betul. Agent, kita sebut agent. Yang namanya manajer, entah itu labelnya CEO kah, presiden direktur kah, bla bla bla, itu sebenarnya agen, orang suruhan aja, orang bayaran. Nah, apa sih interestnya agen ini? Coba, Zaki masih ingat? Interestnya agen itu secara umum apa sebenarnya? Menghasilkan uang untuk yang memberikan pekerjaan itu, Pak. Oke, selain itu? Meningkatkan keuntungannya. Itu tugas. Oh. Tapi interestnya agent apa? Kalau ya, Anda, Zaki, jadi manajer, CEO, itu interestnya apa sih? keuntungan buat diri sendiri, Pak. Ya, apa misalnya? Kenaikan gaji seperti itu, Pak. Gaji, betul. Di akhir tahun, ketika penilaian kinerja, mereka ingin mendapatkan salary increase. Gaji naik. Benar nggak? Bonus, ya toh? Dan lain-lain. Itulah kenapa kalau di filmnya Enron, kalau sudah pada nonton ya, di situ digambarkan mereka pada beli apa, Porsche gitu-gitu ya.
Karena apa yang namanya manajer itu di akhir tahun itu harus menunjukkan kinerjanya setahun terakhir mereka bagus. Supaya apa? Naik pangkat, naik gaji, dapat bonus, dapat ini, dapat itu, gitu ya. Dan itu kejadian di kasusnya Enron, gitu ya. Kenapa? Karena indikator mereka apa? Bisa menaikkan harga saham, bisa sampai $100. Pemegang saham happy, bonus mengalir. Tapi interestnya agent ini bertentangan dengan interestnya stakeholder yang lain. Benar nggak? Pemilik, investor, pembeli saham, dan lain-lain. Dalam titik ini ya, di kasusnya Enron. Kebablasan mereka, interest mereka ke sininya, kebablasan. Gitu kan? Padahal mereka tadi yang disebut oleh Zaki, mereka punya tugas apa? Membuat perusahaan ini profit, untung, sustainable di masa yang akan datang, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya, sehingga menguntungkan semua pihak. Ini kan tadi kalau kejadiannya begitu, manipulasi mereka keuntungan keuangan mereka itu kalau kita pakai gambaran neraca gini, misalnya ya, board of director-nya itu mereka dapat benefit tinggi, harm-nya rendah. Benar kan? Sementara kalau kita lihat investor, kita pakai timbangan gini, maka dia harm-nya tinggi, benefit-nya rendah. Nah, ini distribusi yang inequal. Kalau menurut justice rule, kalau kejadiannya seperti ini, ada satu pihak yang dapat banyak, yang satu dapat harm-nya yang banyak, maka itu namanya tidak justice, injustice, namanya tidak etis. Dalam kasus Enron, mereka sengaja melakukan itu. Tapi dalam kasus yang lain bisa jadi kita nggak sengaja. Ya kan, kita udah berusaha adil, berusaha ini, tapi ya kemungkinan besar, namanya juga manusia, namanya juga bisnis sangat dinamis, mungkin ada pihak yang sedikit dapat keuntungan lebih banyak, ada yang sedikit dapat lebih harm lebih banyak, meskipun itu tidak kita sengaja. Nah, sehingga muncullah konsep yang namanya retributive justice dan compensatory justice. Retributive justice dan compensatory justice ini adalah cara kita, ya, cara kita untuk memperbaiki situasi yang injustice menjadi lebih distributive justice. Cara kita mengkoreksi situasi yang injustice menjadi lebih justice, yang kurang adil menjadi supaya lebih adil, sehingga kalau lebih adil itu berarti lebih etis. Caranya gimana? Kita bisa pakai retributive justice, yaitu apa? Beri hukuman atau penalti pada mereka yang menyebabkan orang lain mendapatkan harm lebih banyak ketimbang yang lain. Oke? Atau compensatory justice, yaitu memberikan kompensasi bagi mereka yang menerima harm lebih banyak atau lebih besar. Oke? Sehingga kalau dalam kasusnya Enron ini, misalnya, kan situasinya begini, maka tugas kita adalah mengkoreksinya dengan distributive justice atau retributive justice. Misalnya, investor, ini contoh ya, kejadiannya kan ya duitnya investor hilang aja sudah. Ini ya, makanya itu cilaka kan, ini tidak bisa dikoreksi. Tapi misalnya caranya adalah dengan memberikan investor ini tadi kompensasi. Tujuannya apa memberi kompensasi itu? Supaya benefitnya naik. Oke? Kalau benefitnya naik, ini kan neracanya jadi ya sedikit lebih balance lah. Atau malah mungkin bisa sampai betul-betul balance. Gitu kan? Kalau balance ini maka menjadi adil, maka menjadi etis. Atau si pelakunya ini, board of director dan seterusnya, dikasih punishment. Kasih punishment itu sama aja ngasih harm. Ya kan? Harmnya jadi naik. Gini. Atau ya dikasih punishment, juga dikasih denda. Dendanya apa? Mengurangi benefitnya. Yang tadi ya bonus-bonus yang mereka dapat semuanya disita. Ya. Makanya kan wacananya kalau di apa namanya di Cina, di Hong Kong, koruptor itu dimiskinkan. Dimiskinkan itu apa? Dia dikasih maksimum harm, sudah di penjara, kalau nggak dihukum mati ya. Dihukum mati jelas harmnya mentok ke atas ya kan kira-kira gitu. Dikasih harm,
dikasih hukum ditambah harmnya, atau tadi dimiskinkan. Dimiskinkan itu apa? Dia tidak bisa menikmati benefit yang dia kumpulkan. Ya, benefitnya turun, sehingga ini menjadi lebih justice atau lebih equal. Gitu ya. Kalau lebih justice, lebih equal, itulah yang kita sebut sebagai adil alias lebih etis. Kira-kira begitu. 3-5 menit. Ya, ini prinsip-prinsip distributive justice menurut beberapa mazhab, ya, retributive dan compensatory justice. To summarize ini, sebelum ditutup terakhir 5 menit, kalau nanti ada pertanyaan boleh. Tapi sebelum itu di buku kita ada yang ketiga, sebenarnya ada yang ketiga ya, namanya Ethics of Care, benar nggak? Yang sudah baca pasti sudah baca ada yang namanya Ethics of Care. Tapi Ethics of Care ini nggak kita pakai penilaian ini. Kenapa? Karena banyak kelemahannya dan subjektif. Oke. Prinsipnya apa sih Ethics of Care itu? Ethics of Care itu apa? Sebuah keputusan dikatakan etis kalau care, nurturing valuable relationship, concern pada valuable relationship. Dikatakan etis kalau keputusan kita itu bersifat apa ya, caring pada sebuah hubungan, gitu. Caring atau peduli pada keputusan kita menunjukkan kepedulian, nah kira-kira gitu, pada orang lain atau pihak lain. Nah, ethics of care ini ada kelemahannya. Itulah kenapa tidak kita pakai dalam penilaian itu, penilaian etika. Kita cuma bersandar pada 3 itu, utilitarianism, right, dan justice. Kenapa? Karena sangat dimungkinkan ini terjadi namanya favoritism. Oke? Misalnya gini, kita itu bakal care sama siapa sih? Coba. Sebagai seorang manusia ya, human nature ya, nature kita sebagai manusia, menurut Anda, kita itu bakal lebih care sama siapa? Keluarga. Sama keluarga, sama orang yang kita kenal, sama orang yang kita tahu, benar nggak? Artinya, kalau orang di Papua yang kapan hari itu terjadi kelaparan, di daerah Agats atau mana itu, beberapa tahun yang lalu terjadi kelaparan, kita sebenarnya kan punya kewajiban ya, tadi kan pasangannya hak kewajiban. Kenapa? Karena mereka punya hak untuk hidup, mereka terancam hidupnya. Kita punya kewajiban bantu. Tapi kalau kita menganut ethics of care ini, karena mungkin kita nggak kenal ya siapa mereka, di mana, dan seterusnya ya, kita mungkin nggak akan terlalu peduli. Kita akan memilih untuk care atau peduli atau membantu kepada mereka-mereka yang kita kenal, yang kita sebut di sini sebagai favoritism. Oke. Yang kedua, ini di sini disebut ethics of care ini menyebabkan burnout. Kalau kita terlalu lebih memperhatikan orang lain ketimbang dirinya sendiri, itu tadi pertanyaannya siapa tadi? Yang sebelumnya, yang tadi ada nggak sih orang yang perusahaan yang mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri itu, ya ini misalnya ethics of care ini bisa mengarah ke sana ya. Mereka, karena ethics of care ini menuntut kita untuk selalu, atau perusahaan untuk selalu peduli atau care pada semua pihak luar ya, di luar organisasinya. Sehingga di sini sering disebutkan karena kita terlalu care dengan orang luar, ini menciptakan burnout ya, atau kelelahan yang sangat lelah sampai kita lupa the need untuk care for ourselves. Dalam hal ini adalah ya perusahaan sendiri juga, karena perusahaan sendiri juga perlu di-care ya, dipedulikan tadi ya, keuntungannya dan seterusnya. Ya. Sehingga ini tidak kita pakai. Satu lagi yang tidak kita pakai adalah ini practical rules. Juga tidak kita pakai. Oke? Practical rules itu bunyinya gimana? Untuk mengatakan etis atau tidak etis, kalau ethics of care tadi kan etis atau enggak etis didasarkan pada apakah peduli apa enggak sama orang luar. Kalau practical rule, etis atau tidaknya ditentukan dengan apa yang orang pikir terhadap keputusan kita, apakah acceptable menurut mereka atau tidak. Ini.
Kalau menurut practical rule itu artinya apa? Praktis. Menurut aturan praktis ini, udah gini aja, untuk mengatakan apa yang kita lakukan ini memanipulasi keuangan ini etis apa enggak, kita tanya aja ke semua orang di luar, stakeholder semua. Kalau mereka bilang acceptable, tidak apa-apa, boleh, monggo, maka itulah yang kita sebut etis. Oke? Kenyataannya, mudah atau susah untuk membuat semua orang, semua stakeholder itu punya opini yang sama, yaitu acceptable. Oke? Ingat ya, stakeholder kita itu puluhan, ratusan, ribuan. Kalau kita menanyakan kepada mereka, apakah saya mau melakukan ini, apakah acceptable bagi kalian? Apakah mudah bagi kita untuk menemukan jawaban 100% unanimous, semuanya oke, semuanya acceptable. Satu saja orang yang tidak menerima, itu berarti keputusan ini menjadi unethical. Nah, pada kenyataannya sulit. Sengaja atau nggak sengaja, lagi-lagi begitu ya. Contohnya, saya punya 2 kejadian di Jawa Tengah. Yang satu yang sedang hot, yang barusan terjadi, misalnya Wadas. Ya kan? Apapun yang terjadi di Wadas lah, kita nggak perlu melihat dari sisi macam-macam. Intinya kalau kita tanyakan, di Wadas boleh nggak bangun bendungan dan kemudian nambang andesitnya di situ? Boleh nggak kita melakukan itu? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Entah yang setuju itu dibayar, atau yang nggak setuju itu dibayar, yang setuju dikompor-kompori, atau yang nggak setuju dikompor-kompori, yang setuju diancam, atau yang nggak setuju yang diancam. Pokoknya sulit bagi kita untuk menentukan pada kenyataannya ya, itu acceptable atau enggak. Satu, benar ya. Yang kedua, sama di Jawa Tengah juga, yaitu di Gunung Kendeng ya. Siapa yang tinggalnya daerah sana? Blora, mana? Pati, daerah sana ada? Jawa Tengah bagian utara sana? Nggak ada ya? Di Gunung Kendeng di Jawa Tengah ini ada pegunungan kapur. Ini juga rame. Mau bangun pabrik semen. Benar? Mau bangun pabrik semen. Di sana ada hutan lindung, ada sawah, dan seterusnya. Tapi kaya akan kapur. Mau bangun pabrik semen. Akhirnya apa ya? Demo-demo kayak yang sekarang terjadi di Wadas. Kalau masih ingat, nanti boleh di Google, demo menyemen kaki di depan kantor Gubernur Ganjar. Coba di Google sekarang. Masyarakat demo kakinya di semen di depan kantor Gubernur Ganjar. Ada tuh. Mogok makan, kakinya di semen. Coba nanti di Google. Artinya apa? Kalau kita pakai practical rules, kita bangun pabrik semen di sini boleh apa enggak? Ya ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Sulit untuk secara unanimous mengatakan, oke, kami semua setuju. Entah yang setuju itu dibayar, yang demo itu enggak dibayar atau enggak dibayar, atau apapun itu, yang penting bukan hal yang mudah. Sehingga practical rules ini akhirnya juga tidak akan kita gunakan. Sehingga kita akan bersandar pada 3 hal ini. 1, 2, dan 3. Untuk menentukan apakah sebuah keputusan itu kita katakan etis atau tidak etis. Pertanyaan atau komentar sebelum slide terakhir. Pas 10 menit, 15 menit. Silakan Zaki. Silakan Zaki. Tes ya. Mau sedikit mundur ke bagian mau nanya bagian yang right itu kan Pak, kan ada yang 2, yang tadi ada yang moral right sama legal right gitu. Yang salah satu moral right-nya itu tentang hidup gitu. Pertanyaan saya tuh yang ini Pak, apakah moral right itu bisa hilang dengan kontrak right gitu? Kayak misalkan yang kasusnya terlalu sakit gitu Pak, jadi pengen mati gitu.
Oke. Apakah etis gitu untuk karena dia meminta untuk mati gitu? Maka apa ya? Jadi hak untuk hidupnya dia hilangkan gitu, Pak. Karena atas kemauan sendiri itu apakah etis seperti itu, Pak? Oke. Itu ini dijawabnya di sini, Zaki. Sorry tadi kelewat ya. Jadi kontrak itu akan berlaku valid kalau apa? Tadi kan pertanyaan Zaki, gimana kalau kontraknya itu kontrak mengakhiri hidup atau kontrak misalnya pembunuh bayaran gitu ya. Kamu saya bayar, kewajiban saya apa? Bayar. Hak saya apa? Tolong itu si Zaki dibunuh. Ya kan? Hak saya minta kamu membunuh Zaki. Sebagai konsekuensi, saya punya kewajiban ngasih kamu duit nih, udah tak kasih duit 100 juta. Nah, kontrak itu akan valid kalau apa? Hak-hak dalam kontrak itu harus kita penuhi, harus kita jalankan, harus kita patuhi, tidak boleh kita langgar kalau apa? Kalau kontrak itu terkait ada 4 hal berikut ini. Satu adalah kedua belah pihak tahu hal-hal yang diperjanjikan. Oke. Kedua belah pihak tahu hal-hal yang diperjanjikan. Yang kedua, tidak ada misrepresentation di antara kedua belah pihak. Ini yang lagi rame juga nih. Nanti kita bahas juga sih di Ethics in Marketing di minggu ke-7. Nasabah-nasabah asuransi ya, semua sekarang lagi teriak sama OJK. Bahkan ada yang prudensial itu masih ada 8 orang yang menuntut ya, bahkan menduduki kantor prudensial ya, nggak mau pulang lah, tidur di situ, tidur di halaman atau apapun itu. Kenapa? Karena waktu mereka membeli polis asuransi yang terkait dengan investasi, itu terjadi misrepresentation. Misrepresentation itu apa? Pemahaman yang salah terhadap apa yang diperjanjikan. Oke. Apa yang terjadi? Sales asuransinya itu ngomong, Pak, Bapak kalau naruh duit di bank, bunganya berapa? Ya kalau saya taruh deposito 5% setahun. Nah, Pak, kalau Bapak beli asuransi ini, nanti ikut unit link ini, Bapak bisa dapat 20%. Oh, 20%? Iya, 20%. Misrepresentation. Ada hal yang tidak sama pemahamannya antara si A dengan si B, yang jual dengan yang beli. Ya. Si penjual tidak menjelaskan dengan detail, dia cuma mengiming-imingi itu, si pembeli juga begitu, akhirnya terjadi transaksi, di kemudian hari, loh kok nilai aktiva bersih saya turun terus. Saya udah setor 60 juta, sekarang dapat laporan nilai aktiva bersih saya cuma 30 juta. Loh kok bisa? Nah, ini misrepresentation. Ya, ada pemahaman yang berbeda antara pihak-pihak yang berkontrak. Sengaja atau tidak sengaja, ya. Dalam kasus itu disinyalir, ya yang namanya salesman ya, mereka kan nyari poin ya, nyari komisi. Kalau dijelaskan, apa sih yang sesungguhnya terjadi, 20% itu nggak salah, tapi ada embel-embel. Tapi pada saat yang sama, Bapak juga punya potensi kerugian minus 20%. Harusnya itu yang diceritakan. Itu juga diceritakan. Kenapa? Karena unit link-nya ini nanti akan diinvestasikan ke saham. Saham itu bisa naik, betul. Saham itu harganya bisa naik 20%, tapi bisa juga crash, turun 20%. Itu yang tidak pernah dikomunikasikan. Sehingga sangat mungkin ini sengaja. Karena kalau itu diceritain, ya nggak ada orang yang mau. Kecuali orang yang punya sifat risk toleransinya tinggi. Makanya kalau belajar di teori portofolio, ya kan, atau di manajemen keuangan, hal yang pertama yang kita tanyakan apa? Apa toleransi Anda terhadap risiko kalau mau investasi, kan gitu. Saya orangnya risk averse atau risk tolerance, harus ditanyakan dulu. Oh, kalau saya takut risk averse, oh, kalau begitu investasilah ke instrumen-instrumen yang
aman. Harusnya kan begitu, salesman mengarahkannya begitu, bukan cuman asal jualan dapat komisi yang tinggi, kemudian perkara besok ruwet dan seterusnya, ya itulah ya. Kemudian tidak ada juris atau coercion, nggak ada paksaan. Melakukan perjanjian itu tidak dalam tekanan, tidak dalam paksaan, ya. Dan yang terakhir, tidak ada tidak ada agreement yang melanggar immoral act yang tadi itu. Contohnya, kalau kita melakukan perjanjian, kamu saya bayar 100 juta, tapi tolong bunuh si A, itu agreement on immoral act, itu batal demi hukum. Ya, perjanjian itu otomatis sebenarnya batal, atau kewajiban itu tidak harus kita penuhi. Alias ya sebenarnya nggak boleh berkontrak untuk hal-hal yang semacam itu, gitu kan. Nah lalu ya pertanyaan berikutnya Zaki mungkin lalu gimana Pak, ada orang yang atau ada negara yang membolehkan apa itu namanya, istilahnya apa yang tadi ditanyakan Zaki itu? Yang saya maksud tuh ini Pak lebih ke kayak Eutanasia ya, ini eutanasia, suntik ya, mati itu. Ya, ya ini yang mau saya katakan. Ada kemudian ya kan sama ya. Eutanasia itu kan sebenarnya jangankan eutanasia, Anda mau operasi usus buntu aja kan harus tanda tangan, benar nggak? Siapa yang pernah operasi di sini? Harus tanda tangan ya, konsen ya. Saya sadar operasi ini. Kalau bukan Anda yang tanda tangan harus keluarga kan? Kalau nggak ada tanda tangan itu nggak bakal Anda dioperasi. Apalagi eutanasia. Eutanasia itu juga orang yang meminta eutanasia juga dia tanda tangan ya. Nah, terus gimana kok ada negara atau ya negara ya yang mungkin memperbolehkan itu? Ya, ini mungkin ya kita mencoba melihat justifikasi dari negara tersebut. Yang pertama, eutanasia itu syaratnya ketat. Betul-betul sangat ketat ya. Ada terminal illness dan seterusnya lah. Syaratnya banyak. Bukan asal orang saya mau bosan hidup saya di eutanasia. Nggak ada yang seperti itu. Jadi syaratnya betul-betul ketat. Itu satu ya. Ada medis, ada segala macam. Yang kedua mungkin ya dugaan kita itu ya sama saja dengan seringkali kita menemukan kasus orang sakit itu gitu ya. Kemudian ada dia bergantung pada mesin gitu ya, atau bergantung pada sebuah sistem, kemudian kita diberikan pilihan pada keluarganya gitu kan, apakah sistem ini akan terus dilanjutkan gitu ya, atau sistem ini dilepas ya dengan segala macam konsekuensinya kan begitu ya. Kemudian seolah-olah nyawanya yang bersangkutan itu di tangan kita yang memutuskan. Kalau dilepas ya ada konsekuensi kemungkinan meninggal terjadi, tapi kita kalau memutuskan itu ya dalam bahasanya kita itu kan kita mengatakannya oh ya sudah, kita sudah ikhlas kan begitu dan seterusnya. Tapi kalau tidak dilepas juga bisa juga tetap meninggal di kemudian hari ya, entah karena apapun. Atau yang kemarin kalau siapa Bunda Dorce ya, kalau dilihat di beritanya itu kan sama dokter terakhir diberi pilihan begitu ya, kita beri pacu jantung dengan mesin atau sudah alami saja dengan obat. Nah, kemudian keluarga memutuskan sudah alami saja dengan obat. Itu kan sama aja kemudian kita membuat keputusan ya, kalau bahasanya kita tadi kita ikhlas ya, tapi kita sama saja membuat keputusan membunuh dia dalam tanda petik ya. Meskipun ya mati itu kalau Tuhan berkehendak nggak mati juga nggak mati. Mungkin itu ya dasar mereka. Artinya ada situasi-situasi yang bisa kita, situasi eutanasia itu akan diberikan kalau situasinya seperti yang tadi, kita orang sudah koma, treatment segala sesuatu sudah dilakukan sekian hari, sekian bulan, kemudian bergantung pada sebuah sistem, kemudian kita ditanya sebagai keluarga, ini mau diteruskan atau tidak. Ya. Mungkin begitu, Zaki, sehingga di titik itu ya
ya dengan segala konsekuensinya ya, siapapun itu harus mengambil keputusan ya, keluarganya atau bukan rumah sakitnya ya. Rumah sakitnya sih mungkin senang-senang aja ya, terusin aja, kita juga dapat duit kok, yang penting kamu bayar kan gitu. Tapi dengan perhitungan prognosis ya, dokter punya secara keilmuan mereka punya prognosis seperti ini seperti itu. Nah, itulah yang mungkin dipertimbangkan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan. Oke, terakhir ya, 5 menit karena harus mendengarkan presentasi kelompok satu. Ini aja. Mungkin kita punya pertanyaan, apakah mudah bagi kita melakukan keputusan yang beretika, mengambil keputusan yang beretika? Jawabannya, kita mengambil keputusan yang beretika itu ditentukan oleh 4 hal. Ya, 1 individual ethics, 2 societal ethics, 3 occupational ethics, 4 organizational ethics. Oke. Apa itu? Artinya gini ya. Pak, kalau kita besok lulus, kita kerja, kita berusaha menerapkan prinsip-prinsip yang tadi sudah dijelaskan, apakah pasti Pak kita akan selalu membuat keputusan yang beretika? Kan begitu pertanyaannya mungkin ya dalam hati masing-masing. Apakah pasti kita kemudian setelah mengeksersis itu ketika akan mengambil keputusan kita akan bisa membuat keputusan yang beretika? Jawabannya tidak. Oke. Kenapa? Karena ada 4 hal yang mempengaruhi itu. Betul, salah satunya adalah individual ethics. Oke. Saat ini kita itu lagi membangun individual ethics dari para mahasiswa kita dengan pelajaran ini. Harapannya apa? Individual ethics-nya mahasiswa tinggi, bagus. Paham tentang tadi ya, utilitarianism, right justice. Oh, setiap kali membuat keputusan, ingat-ingat kuliah ini, oh iya saya harus melakukan itu. Oke, mempertimbangkan itu. Individual ethics-nya bagus. Oke. Tapi bisa jadi ketika individual ethics-nya sudah bagus, ini mahasiswa-mahasiswa ini udah sangat menginternalisasi pelajaran ini, kemudian pokoknya sangat etik gitu ya. Tapi ketika masuk ke sebuah perusahaan atau organisasi, belum tentu dia mengambil keputusan yang beretika. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan orang lain. Orang lain itu bisa organisasi tempat dia bekerja, atau rekan kerjanya, atau atasan, atau organisasinya. Yang belum etis. Gitu. Secara individual kita sudah etis, tapi rekan kerja kita, partner kerja kita belum tentu punya individual ethics yang bagus, sehingga kita ikut terbawa, lagi-lagi tadi ya, sengaja atau tidak sengaja, kita ikut membuat keputusan yang tidak etis. Meskipun kita sudah punya opini yang berbeda, tapi ujung-ujungnya keputusan dibuat tidak etis misalnya. Atau organisasinya yang tidak etis. Oke? Pertanyaannya, ada nggak sih organisasi yang tidak etis? Ya, contohnya ada ya. Kemarin kita sudah bicara tentang apa itu pabrik panci di Tangerang ya. Sudah ya? Sudah belum? Misalnya. Belum sepertinya Pak. Oh, belum ya? Belum ya? Oke, lupakan itu. Tapi gini ya. Kalau kita buka website perusahaan, ada nggak perusahaan yang menulis begini? Value kami adalah korupsi. Value kami adalah curang. Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Tapi sejatinya gimana? Coba dibaca 1 menit artikel ini. Bisa kelihatan? Bisa kebaca? Bisa Pak. Ya, coba dibaca secara cepat. Apa yang terjadi dengan Michio? Sampai sini udah? Udah ya?
Anda tahu merek mie namanya Michio? Pernah tahu? Enggak, Pak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ini tahun 90-an lah. Sudah lama juga, sudah gitu mereka juga gagal, dalam tanda petiknya gagal. Kenapa? Karena ini salah satunya. Oke? Ini juga sekaligus mengilustrasikan ya, what is legal is not always ethical. Yang kemarin kita bicarakan ya, yang legal belum tentu etis. Apa yang terjadi dengan Michio? Michio ini mie baru, oke, dilempar ke pasar, dalam waktu sekejap hilang dari pasaran. Oke? Kalau kita produsen Michio, kita senang apa sedih? Senang ya? Senang. Senang karena wah produk kita laku. Kemudian mereka produksi tambah banyak, lempar lagi ke pasar hilang, lempar lagi ke pasar hilang, lempar lagi ke pasar hilang. Setelah beberapa bulan, 6 bulan, 7 bulan kemudian, para toko-toko di pasar itu menolak untuk beli Michio, nyetok Michio dari pabriknya. Kenapa, Mas? Aku nggak nyetok dari kamu. Kenapa? Karena ada sumber Michio lebih murah. Sumber Michio lebih murah dari kamu. Loh, kok bisa, Bu? Ya ini ada yang jual nih Michio murah. Setelah dicek, ternyata Michio mendekati tanggal kadaluarsa. Apa yang terjadi? Barangnya itu dibeli kompetitor, ditimbun. Oke? Kemudian mendekati tanggal kadaluarsa dijual murah, dijual rugi. Bayangkan ya, ditimbun, dijual. Pertanyaannya, ini inisiatif siapa? Kompetitor, ya betul. Maksudnya, ini inisiatif individu di dalam kompetitor itu, perusahaan kompetitor. Misalnya, sales manajernya Jakarta, itu inisiatif, tak timbun aja barangnya kompetitornya, sales manajernya kompetitor ya di Jakarta misalnya, tak timbun nih Michio. Atau inisiatif Michio sebagai kompetitornya sebagai sebuah perusahaan kompetitor. Kira-kira inisiatif individu atau inisiatif perusahaan? Ya, perusahaan itu memang di dalam perusahaan ada orang ya, ada individu ya. Tapi maksudnya yang melakukan ini siapa gitu? Perusahaan, Pak. Perusahaan. Apa indikatornya? Pembelian massal. Betul. Pembelian massal. Untuk bisa menghilangkan barang di pasar, kita harus membeli berapa? 1 karton, 2 karton? Lebih ya. Kita harus membeli kontainer demi kontainer. Benar kan? Nggak cuma 1 karton, 2 karton. Nah, membeli barang berkontainer-kontainer, kemudian dijual rugi, itu duitnya siapa? Apakah duitnya individual? Tidak. Pasti ini duitnya perusahaan. Ya kan? Nah, inilah yang kita sebut Anda kerja di Michio, Anda kerja di kompetitornya Michio, Anda membuat keputusan atau Anda bagian dari yang membuat keputusan tidak etis. Kalau kita lihat websitenya kompetitornya itu, apakah mereka mengatakan kami punya value korupsi? Enggak. Ya, value-nya bagus, we are integrity, we are bla 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 ya, kan gitu ya. Tapi pada kenyataannya mereka membuat keputusan yang unethical. Kenapa ini unethical? Ingat, hal ini tidak diatur dalam hukum, benar nggak? Contoh seperti contoh kita kemarin kan, ini kan legal but not ethical. Kalau kita nilai dari sisi legal, mungkin nggak ada tuh pasal berapa, ayat berapa, nggak bisa kita mengatakan, oh ini tidak etis karena melanggar pasal sekian. Kenapa? Karena membeli barang dari pasar itu hal yang sah. Saya mau membeli banyak, boleh dong. Mau saya beli sekarton atau 1 kontainer, terserah saya. Saya jual lagi dengan harga rugi juga boleh, benar, nggak ada yang salah. Mendekati kadaluarsa juga nggak apa-apa, orang belum kadaluarsa. Ya kan? Jadi nggak ada yang salah di sini, tapi ini unethical. Kenapa? Ya, silakan nanti di-exercise ya, dari sisi utilitarianism, dari sisi right, dan dari sisi justice. Tapi intinya, kita sudah punya individual ethics, belum tentu kita membuat keputusan yang etis. Kenapa? Karena organisasinya atau rekan kerja kita bisa jadi nggak etis.
Faktor penentu ketiga ada societal ethics. Individunya udah oke, organisasinya sudah oke, masyarakatnya nih. Masyarakatnya yang sukanya cari gara-gara. Ya kayak kemarin sudah kita bicarakan ya, masyarakatnya. Jadi kemarin kita sudah bicara apa itu kalau di bandara di mana-mana ada tulisan no tipping ya di imigrasi, jangan pakai calo, jangan kasih tip, jangan melakukan ini itu. Tapi tetap aja ada masyarakat yang tahu besok mau ke Singapura, paspornya lupa habis, kemudian ini udah jam 4, gini setengah 4, datang ke imigrasi, Pak bisa nggak minta tolong. Nah kan gitu, masyarakatnya nih bisa nggak minta tolong. Masyarakatnya yang kemudian men-trigger hal ini, unethical behavior ini terjadi. Terakhir adalah occupational ethics, ya pekerjaannya itu mempengaruhi kita bisa mengambil keputusan etis atau enggak. Nah, tapi zaman sekarang sih hampir semua occupation itu punya code of ethic ya. Artinya sudah ada rambu-rambu lah. Apa sih yang boleh dilakukan, apa yang enggak boleh. Akuntan ya misalnya, itu rambu-rambunya udah banyak, baik hubungannya dengan etika maupun juga sudah banyak juga dibawa ke ranah hukum ya. Dokter itu harus gimana, akuntan harus gimana, apa yang boleh, apa yang enggak boleh. Itu sudah diatur di sana. Sehingga inilah 4 hal yang kita perlu tahu bahwa individual ethics saja nggak cukup. Kita sekarang lagi membangun individual ethics nih di kelas ini. Besok Anda akan ketemu dengan banyak hal yang mempengaruhi kita mengambil keputusan. Harapannya adalah kitalah yang menjadi pemenang dalam pengambilan keputusan itu sehingga pada akhirnya mengambil keputusan yang etis ya. Nah, pendidikan etika ini juga bagian dari mendidik masyarakat ini supaya semakin banyak yang individual ethics-nya bagus atau semakin banyak nanti Anda kansnya untuk ketemu orang yang etiknya bagus atau organisasi yang etiknya bagus juga semakin tinggi. Oke? Cukup, tidak boleh ada pertanyaan. Silahkan kita beri kesempatan kelompok 1 untuk mempresentasikan.